男の子です。よくやったエスリー。ルーグと名付けよう。この子もトゥアハーデにしてしまうの？この国にはトゥアハーデが必要だ。俺はアルバン王国の暗殺貴族トゥアハーデ男爵家に転生した。なぜだ。私は組織を信頼し命令に従ってきた。あなたは世界最高の暗殺者でありながら間抜けにも自分が暗殺されたのです。それで依頼の件だが、誰を殺してほしいのかね。勇者を暗殺してください。ターゲット確認。暗殺貴族トゥアハードの信念に基づき排除する。殺すか殺さないか自分で決める。完璧にやってみせます。俺はルーグ・トゥアハーデだ。Nah, itulah tadi trailer dari anime Sekai Saiko no Ansa Susa atau The World Venus Assassin Get Reincarnated. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit detail menarik dari trailer ini dan sedikit alur ceritanya. Selain itu, kita juga akan membahas tanggal resmi rilisnya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sekai Saiko no Ansa Susa atau The World Assassin Venus Get Reincarnated adalah anime terbaru yang akan rilis di bulan Oktober 2021 ini. Anime ini bergenre isekai, action fantasi. Anime ini menceritakan seorang Osan, sang pembunuh terbaik di dunia sebelumnya, tapi ia dikhianati oleh temannya sendiri dan juga sekutunya yang membuat dirinya terbunuh dalam sebuah insiden kecelakaan pesawat. Tapi ia ternyata dipanggil oleh seorang dewi dan akan direinkarnasi ke dunia lain dengan tujuan untuk membunuh pahlawan di sana. Osan ini bereinkarnasi sebagai seorang anak bernama Luke dari keluarga bangsawan juga yang merupakan keluarga pembunuh terbaik di dunianya. Luke belajar bela diri dan sihir dengan baik dikarenakan misinya untuk membunuh pahlawan. Oke, kira-kira detail sinopsisnya seperti itu. Kita langsung saja masuk ke pembahasan hal menarik di trailernya. Pada awal trailer, kita ditunjukkan Luke yang sudah tereinkarnasi di sebuah keluarga bangsawan pembunuh. Dan Luke akan dijadikan penerus dari keluarga pembunuh itu, yaitu Toahade. Toahade adalah sebuah julukan keluarga pembunuh terkenal di dunia ini. Pada scene selanjutnya, kita ditunjukkan kisah masa lalu dari Osan saat di bumi sebelum terbunuh. Pada scene ini juga diceritakan awal mula si Osan dikhianati dan akhirnya dibunuh. Pada scene selanjutnya menceritakan si Osan sudah dipanggil seorang dewi dan diberi tugas untuk membunuh pahlawan. Terus kenapa pahlawan harus dibunuh? Dalam penjelasan ini, pahlawan akan membuat kekacauan setelah ia menyelamatkan dunia dari Raja Iblis. Jadi setelah mengalahkan Raja Iblis, si pahlawan ini akan berbuat seenaknya dikarenakan kekuatannya dan akan mengakibatkan kekacauan yang melebihi si Raja Iblis itu sendiri. Dan Luke ditugaskan untuk membunuhnya. Dalam scene selanjutnya menceritakan Luke yang sudah mulai tumbuh dewasa dan mulai belajar bela diri dan belajar sihir. Karena pengalamannya dari dunia yang sebelumnya, Luke dengan cepat menguasai berbagai macam kemampuan dan bahkan menciptakan kemampuan yang baru yang ia ciptakan sendiri. Di scene selanjutnya menunjukkan teman-teman dekat Luke yang bisa dipanggil bawahan sih, dikarenakan niatnya Luke memanfaatkan mereka saja untuk dijadikan asisten pembunuh. Dan yang pertama adalah dia. Dia adalah seorang gadis pertama yang ditemui Luke dan sekaligus menjadi guru pertama bagi Luke yang mengajari ilmu sihir. Dan yang kedua adalah Tarte. Tarte adalah gadis kedua yang ditemui Luke. Gadis ini adalah seorang rakyat jelata yang melarikan diri dari desanya. Dan akhirnya bertemu Luke dan Luke menjadikannya sebagai asisten pribadi seorang pembunuh.
Dan yang ketiga adalah Maha. Maha adalah gadis yang ditemui Luke ketika ia pergi ke sebuah wilayah untuk belajar perdagangan dan mempelajari koneksi internasional. Maha adalah gadis yatim piatu yang diambil Luke dari sebuah panti asuhan. Maha di sini juga dilatih sebagai asisten pembunuh dan Maha ini menganggap Luke sebagai kakaknya. Dalam scene selanjutnya menunjukkan Luke yang menyelesaikan berbagai misi. Nah, itulah dari sedikit penjelasan dari trailernya dan kita akan masuk ke pembahasan singkat alur ceritanya. Setelah direinkarnasi oleh Dewi, Luke belajar bersama dia hingga beberapa tahun. Tapi dia harus pergi kembali ke rumahnya. Ayah Luke lalu memberikan sebuah ujian kelayakan ke Luke untuk menjadi penerus keluarga tua Hade. Luke berhasil melewati ujian itu dan mendapatkan sebuah mata yang bisa melihat pergerakan mana dan kekuatan lainnya. Mata ini adalah sebuah mata yang diturunkan dari turun-temurun dari keluarga tua Hade. Ketika itu, Luke sedang berkunjung dari rumah dia. Di perjalanan pulang, Luke bertemu Tarte dan diajak ke rumahnya untuk dijadikan pelayan dan seorang asisten pembunuh. Beberapa waktu kemudian, ayah Luke meminta Luke untuk belajar jaringan informasi dari para pedagang. Luke pergi ke sebuah wilayah dan berperan menjadi seorang anak pedagang di sana. Di sana, Luke juga bertemu dengan Maha. Luke mengajari Maha tentang ilmu pembunuhan dan juga seni bela diri. Setelah Luke cukup mendapatkan informasi, Luke kembali ke rumahnya dan meninggalkan Maha di sana untuk mengolah bisnis pedagang yang baru ia buat. Setibanya kembali, Luke ditugaskan untuk membunuh dia, yaitu teman masa kecilnya sekaligus gurunya. Ayah Luke mencoba meminta Luke untuk menolak permintaan itu, tetapi Luke adalah seorang pembunuh dari keluarga tua Hade yang tidak pernah menolak permintaan. Luke langsung OTW ke rumah dia. Dia dijadikan target untuk dibunuh dikarenakan menolak sebuah pernikahan. Selain itu, dia memiliki kekuatan sihir yang cukup unik. Hal ini membuat kericuan dari para bangsawan yang lainnya. Dan keluarga tua Hade akhirnya diturunkan untuk membunuhnya. Singkat cerita, Luke dibantu Tarte sampai di rumah dia. Ia pergi ke sana sebenarnya bukan untuk membunuh dia, tetapi membuat sebuah pembunuhan palsu dan membawa lari dia. Tapi rencana itu gagal dikarenakan ada pengguna sihir senjata yang datang. Ia merupakan calon kandidat dari pahlawan. Tapi Luke berhasil menghabisnya dengan sekali serang. Tapi Luke saat itu juga terluka parah. Lalu Luke membawa dia ke rumahnya dan ayah Luke mengadopsi dia dan menjadikan adik Luke. Beberapa waktu kemudian, Luke dan dia dimasukkan ke sebuah akademi sihir. Di sana, Luke bertemu seorang anak yang merupakan pahlawan. Kekuatannya sangat luar biasa, bahkan bisa menghabisi seorang jenderal dengan satu pukulan. Bahkan Luke dengan mata tua Hade-nya tidak dapat melihat gerakannya. Mereka semua masuk ke akademi itu, dan tidak disangka Luke berada di tim yang sama dengan pahlawan. Nah, itu tadi adalah preview singkat dari alur ceritanya. Dan untuk tanggal rilisnya adalah tanggal 6 Oktober 2021. Ini bisa berubah kapan saja, tapi ini dari officialnya yaitu tanggal 6 Oktober 2021. Nah, untuk nama-nama tokohnya mungkin ada kesalahan dalam penyebutan dikarenakan ada perbedaan dari manga, anime, dan light novelnya. Bahkan di web novelnya juga berbeda. Oke, itu tadi untuk pembahasan anime Sekai Saiko no Ansasusa atau The World Famous Assassin Reincarnated. Oke, itu saja dari kami. Salam arah anime. それで依頼の件だが、誰を殺してほしいのかね。勇者を暗殺してください。ターゲット確認。暗殺貴族トゥアハードの信念に基づき排除する。